Kali ini kami akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik mengenai baptisan. Mengapa umat Kristen harus dibaptis? Sebagai salah satu aspek penting bagi umat Kristen, pastinya proses baptis dilakukan untuk menjadi satu cara mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah. Oleh karena itu, saat anak-anak masih bayi, orang tuanya akan melakukan proses penyerahan anak kepada gereja. Lalu, saat anak-anak menjadi remaja dan tumbuh dewasa, mereka sudah mengerti tentang pengajaran dan pengenalan tentang Tuhan Yesus. Jadi, mengapa umat Kristen harus melakukan proses pembaptisan? Yang pertama, untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Pada dasarnya manusia memiliki dosa. Sebab itu, proses pembaptisan bagi orang Kristen menjadi lambang akan hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, baptisan menjadi wujud percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Seringkali, baptisan air diartikan sebagai jaminan akan keselamatan. Tetapi, hal itu kurang tepat adik-adik, sebab keselamatan seorang Kristen harus melalui perilaku hidupnya. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan meneladani sikap hidup Tuhan Yesus untuk tetap memperoleh keselamatan. Itu dia fakta-fakta tentang baptisan yang harus adik-adik ketahui. Untuk mengetahui fakta-fakta menarik lainnya, jangan ketinggalan adik-adik, selalu ikuti ibadah online JCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Wah, luar biasa pasti ya. Kak Trisno bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online. Oke, adik-adik, siapa yang udah siap untuk beribadah? Angkat tangannya. Wah, semuanya mengangkat tangan. Puji Tuhan. Adik-adik, yuk, tadi pagi siapa yang sudah berdoa saat teduh dulu setelah bangun tidur adik-adik? Wah, luar biasa. Kak Trisna sungguh bangga ya, adik-adik semuanya sudah mulai rajin ya. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah nanti kita harus siapkan hati kita ya. Kita juga berdoa, oke? Kita doa sama-sama. Terima kasih buat hari ini. Kami mau mulai ibadah. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya.
Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dan melawat setiap kami di sini. Kami bersukacita dan kami mau serahkan selanjutnya ya Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Persiapkan adik-adik untuk boleh memiliki telinga yang mau mendengarkan, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa darah Tuhan yang kudus, semua gangguan, semua yang membuat mereka tidak nyaman dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh fokus dan boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu boleh tumbuh menjadi rema buat setiap adik-adik di rumah. Terpujilah Engkau Bapa, mulialah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Leni. Kak Leni percaya semua dalam keadaan baik ya. Tetap sukacita di rumah, walaupun kita semuanya masih beribadah secara online ya adik-adik. Oke, hari ini apa sih yang mau Kak Leni bagikan atau Kak Leni sampaikan? Kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana kita orang percaya melayani sesama kita, diberikan kemampuan untuk melayani. Oke. Dan di saat ini Kak Leni mau membagikan ceritanya tentang Petrus. Nah, ada banyak ya adik-adik hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Di dalam kisah ini Kak Leni mau bercerita tentang Petrus. Petrus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mengabarkan Injil ya, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Petrus berjalan ke daerah-daerah untuk menginjili daerah itu, untuk menemui, mungkin ada yang kota-kota itu ada yang sebagian percaya, sudah menjadi orang percaya, atau yang sebagian belum mengenal Tuhan. Jadi Petrus mendatangi setiap kota-kota itu. Nah, saat ini Petrus tiba di kota yang namanya Lida. L-I-D-A, bukan pakai H ya. L-I-D-A, Lida. Nah, di tempat itu Petrus diberikan hikmat oleh Roh Kudus, dituntun untuk menyembuhkan seorang yang bernama Eneas. Eneas ini dia sudah 8 tahun adik-adik terbaring sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kasian banget ya, nggak kebayang ya adik-adik ya kalau sampai sakit 8 tahun. Kita sehari 2 hari di tempat tidur aja mungkin sudah bosan banget, tapi ini sampai 8 tahun lamanya dia tidak bisa bergerak, tapi hanya bisa di tempat tidur. Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui Petrus. Petrus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Eneas ini. Dan memang benar Eneas ini sembuh adik-adik. Sehingga di kota tersebut ada begitu banyak orang yang menjadi percaya. Nah, adik-adik, Petrus dipakai Tuhan untuk melayani sesama, melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama. Bukan hanya Petrus yang bisa dipakai adik-adik, tapi kakak dan adik-adik juga. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa loh dipakai juga sama Tuhan, dipakai untuk melayani sesama. Pelayanan itu bukan hanya bentuknya di gereja, ya yang bagian aser, yang terima tamu, salam, enggak. Atau yang bagian kolektor, enggak. Kita semua bisa dipakai, ya adik-adik. Dan semua bentuk pelayanan itu tidak hanya di gereja, tapi kita bisa melayani juga di rumah kita, di keluarga kita, dengan saudara-saudara, orang tua, ya. Kita juga bisa dipakai adik-adik. Nah, kakak ingat dulu kalau waktu kita ibadah di gereja, ada juga nih yang membantu melayani
yaitu di bagian apa? Pengumpulan kolekte. Nah, itu ya, atau doa adik-adik. Itu kan juga bentuk pelayanan. Atau mungkin ada yang mendoakan temannya yang saat ini sedang sakit, itu juga suatu bentuk pelayanan. Ya adik-adik, jadi jangan kita terpaku pada satu bentuk saja pelayanan ya adik-adik ya. Oke, kisah ini kakak lanjutkan kembali. Setelah Petrus tiba di kota Lida dan menyembuhkan Eneas, sehingga banyak orang-orang yang menjadi percaya. Kemudian Petrus, ingat adik-adik, kekuatan atau kesembuhan itu bukan milik Petrus. Kekuatan itu, kemampuan itu bukan milik Petrus, tapi Petrus mengandalkan Tuhan. Itu adalah kekuatan dari Tuhan, kemampuan Tuhan. Adik-adik ingat, kalau kita punya kekuatan atau punya kemampuan untuk melayani, jangan sombong. Ya adik-adik ya, ingat untuk tetap rendah hati. Karena kita ini semuanya harus bersandar pada Tuhan. Nah, Petrus melanjutkan perjalanannya dan sampai setelah kota Lida, sampai di kota yang namanya Yope. Di kota Yope tersebut ada murid Tuhan atau orang Kristen atau orang percaya namanya Tabita. Tabita ini seorang wanita yang luar biasa. Karena apa? Dia peduli dengan sesamanya, dia melayani sesamanya dengan segala kemampuan yang ada. Dan ternyata dia punya kemampuan apa adik-adik? Menjahit, dia membuatkan pakaian. Dan dia melayani untuk janda-janda yang kekurangan. Luar biasa ya adik-adik ya. Tabita bisa melayani dengan kemampuan dia, yaitu menjahit. Dia bikinkan pakaian untuk janda-janda mungkin yang bajunya sudah usang atau robek, jadi dia semangat membuatkan para janda-janda tersebut. Dan dia sangat dikasihi, sangat dicintai oleh masyarakat atau orang-orang di sekitar sana karena kebaikan dia. Dan pada saat itu Tabita terserang sakit dan dia meninggal. Karena meninggal, sehingga semua orang di sana bersedih dan mereka berusaha memanggil Petrus. Mungkin di dalam percakapannya nih adik-adik ya, ilustrasinya. Pak Petrus, tolong ini ada, tolonglah tunjukkanlah kemampuan atau tunjukkanlah mukjizat Tuhan untuk Dorcas atau Tabita. Tabita ini nanti namanya menjadi Dorcas ya adik-adik ya. Dan Petrus melihat kesungguhan hati mereka karena mereka sangat mengasihi dan bersedih, maka dan juga Petrus juga mendengar tentang kebaikan yang telah dilakukan oleh Tabita, sehingga dia mau adik-adik. Roh Kudus memberikan hikmat baginya. Dia masuk ke kamar di ruangan Tabita itu terbaring atau mayat Tabita itu terbaring. Kemudian dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan untuk kemampuan melakukan mukjizat. Nah, apa yang terjadi? Setelah dia selesai berdoa, dia panggil, Tabita, hai Tabita, bangkitlah. Nah, adik-adik, kira-kira Tabita bangkit gak ya? Siapa yang jawab bangkit? Kali ini juga. Dan luar biasa, mukjizat Tuhan dinyatakan, Tabita hidup kembali. Ya, luar biasa ya mukjizat Tuhan. Tabita bangkit kembali sehingga semuanya kembali bersukacita. Dan begitu banyak orang yang mungkin tadinya setengah-setengah percayanya atau mungkin yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Petrus melakukan pelayanan terhadap sesamanya. Di sini kakak mau tanya, siapa yang mau ikut ambil bagian di dalam melayani? Angkat tangan.
Kakak yakin semuanya mau ya, semuanya bersemangat karena kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya ya untuk melayani sesama. Ayo adik-adik tetap ingat di dalam melakukan pelayanan jangan sombong, tetaplah rendah hati dan mengandalkan Tuhan sebab semua ini berpusat hanya pada Tuhan. Oke adik-adik, kita semuanya bersemangat. Kita mulai dari kecil-kecil dulu ya. Hal-hal yang kecil dulu dari rumah di dalam melayani adik-adik ya. Karena kita tetap harus jaga kesehatan nih. Kita belum boleh pergi-pergi. Kita bisa memulainya dari rumah dulu. Oke adik-adik, tetap semangat. Kakak mau mengingatkan juga ya adik-adik untuk tetap saat teduh. Ayo di sini siapa yang masih melakukan saat teduhnya? Semuanya ya. Aduh, kalian ini senang apalagi Tuhan kalau kalian terus tidak jemu-jemu melakukannya ya. Saat teduh, baca firman Tuhan dan melakukannya ya adik-adik. Oke, luar biasa. Kakak senang sekali. Dan untuk minggu ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Galatia 6 ayat 9a, yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Sekali lagi diambil di Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Oke adik-adik, jangan lupa untuk yang sudah hafal atau ingat dengan lancar bisa menyebutkannya, kirimkan videonya ya ke nomor di bawah ini. Jangan lupa setiap minggu kirimkan ya adik-adik, karena nanti semua juga dapat nilainya loh. Jangan lupa loh, kan dicatat sama Cianti ya adik-adik. Oke, tetap semangat. Jangan lupa semuanya kita mau berdoa sebelum itu. Oke ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini, bersyukur untuk surat cintamu Tuhan yang begitu jelas buat kami. Kami mau Tuhan Yesus dipakai oleh Engkau melayani Tuhan, melakukan pelayanan apapun bentuknya Tuhan. Kami mau melakukannya. Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Semua bukan karena hebat dan kuat gagahnya kami, tapi karena kemampuan kami dapatkan dari Engkau. Karena Tuhan yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi pelaku-pelaku-Mu, pelaku-pelaku nyata kasih-Mu Tuhan kepada sesama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa baik kepada kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, minggu ini kakak mengajak adik-adik untuk membuat origami pakaian seperti ini. Yuk kita cek dulu cara dan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya kita memerlukan kertas ya adik-adik. Di sini kakak memakai kertas origami. Adik-adik boleh pilih yang polos atau kertas yang bermotif juga boleh. Nah, juga kertas HVS ya. Ini di sini kakak pakai HVS yang berwarna. Kalau di rumah adik-adik punya yang putih juga nggak apa-apa. Pakai aja yang ada di rumah ya. Terus kita memerlukan lem. Oke, kita akan mulai mengerjakan dressnya dulu ya. Nah, ini kertasnya adik-adik kita lipat seperti ini. Lipat dua, ketemukan ujungnya sama ujungnya. Terus kita lipat lagi yang sisi luar ke tengah. Seperti ini. Yang ini juga seperti ini. Setelah itu kita buka. Begini, ini tonjolannya ini adik-adik kita lipat ke garis yang tengah seperti ini. Oke, begitu juga sebelah sini. Kita lipatkan, kita pertemukan di tengah seperti ini ya. Akan jadi seperti ini terusnya. Ya, adik-adik ya. Nah, selanjutnya
kita balik dan kita melipat ini ke sisi atas. Dilebihkan seperti ini, kira-kira 1 cm. Tekan, terus kita lipat lagi yang ini ke bawah, kurang lebih juga 1 cm. Nah, kertas kita akan jadi seperti ini. Oke ya, kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan menarik sisi ini ke sini. Kita buka sisinya. Seperti ini ya. Oke, terus kita balik bagian belakangnya. Ini kita lipat, pertemukan di tengah dua-duanya seperti ini ya. Terus kita buka. Oke, kita buka, kita bentuk seperti ini. Seperti ini adik-adik ya, kelihatan? Oke, nah ininya kita lipat begini ke samping, yang satunya juga ini dilipatkan ke samping ya, dan yang ini kita buka dan kita lipatkan ke tengah seperti ini. Ya, ujungnya kita lipat. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, putar ke sebelah sini. Yang ininya juga sebelah sini ya. Kita lipatkan ke tengah. Seperti ini. Dan yang ini sisinya kita lipat begini. Ini udah hampir jadi nih adik-adik. Yang ini nih kita lipatkan ke bawah, tapi ini ujungnya kita bentuk seperti ini. Seperti ini ya. Oke, yang sebelah sini juga begitu. Temukan di tengah seperti ini ya. Nah, ini udah jadi nih gaunnya seperti ini. Nah, ujungnya atas sini adik-adik boleh lipat seperti ini. Sedikit ditekuk. Nah, gaun jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk yang meja ya. Ini HVS-nya adik-adik kita lipat 2. Oke. Nah, kita lipat lagi seperti ini ke tengah, ditemukan 2 sisi pinggir ini di tengah. Seperti ini adik-adik ya. Kita balik. Kita tekuk kira-kira 1 cm atau 1,5 cm lah. Ini ukurannya, kita lipat seperti ini. Kita balik lagi ya. Nah, ininya kita lipat ke arah tengah, membentuk kerahnya dulu ya. Seperti ini. Terus yang ini lagi seperti ini, ditemukan di tengah ya. Jadi seperti ini ya.
Nah, yang bawah ini adik-adik, kita buka sisinya, tarik ke arah samping. Oke, kita tahan, tekan. Nah, sebelah sini juga kita buka, kita tarik ke samping, ujungnya sini kita rapiin. Oke, udah jadi. Ini tinggal kita lipatkan ke atas dan kita selip di kerahnya ini. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, nih udah jadi nih bajunya ya. Terus kita akan membuat dasinya. Dasinya ini kakak pakai kertas yang bermotif. Adik-adik boleh pakai kertas warna-warni atau warna bermotif juga boleh. Kertas yang ada di rumah adik-adik aja ya. Nah, ini kita lipat dulu seperti ini. Oke, kita buka dan kita lipatkan ke tengah. Yang sebelah sini juga kita temukan di tengah dua-duanya. Udah, kita balik seperti ini. Kita lipat ke bawah. Oke, kita lipat lagi naik. Nah, yang bagian ininya kita boleh selipin ke belakang. Jadi seperti ini. Oke, nah ini kita balik, kita tarik ke tengah sini dua-duanya, sisi kanan kirinya. Nah, ini dasinya udah jadi nih. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita selipkan ke bajunya. Seperti ini adik-adik. Oke, ini akan kita lem supaya dia jadinya lebih rekat ya, tidak copot-copot. Kita kasih lem dulu bagian belakangnya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini aktivitas kita udah jadi. Adik-adik boleh bikin kreasinya seperti yang adik-adik mau. Boleh adik-adik bikin seperti ini juga boleh. Mau yang pakai dasi juga boleh. Tinggal adik-adik kreasikan sendiri. Nah, demikian aktivitas kita untuk minggu ini. Adik-adik silakan mencobanya, dan adik-adik yang sudah mengerjakan silakan kirimkan ke nomor WA yang tertera di layar. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang
Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo, dan Tuhan juga berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah GCC Kids Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.